Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat meraih cita-cita, taklukkan rintangan dengan usaha dan doa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 5 tema 3, yaitu proses pencernaan pada manusia. Setiap hari beraneka ragam makanan masuk ke tubuh kita. Kemudian, tubuh akan mengolah makanan tersebut menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Proses pelumatan makanan yang semulanya kasar menjadi halus dilakukan oleh alat pencernaan. Alat pencernaan pada manusia meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan terdiri atas pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu lidah. Pencernaan kimiawi terjadi di rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Enzim adalah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan. Sekarang, marilah kita bahas satu persatu tentang fungsi dari setiap alat pencernaan pada manusia. 1. Rongga mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi dibantu lidah. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah. Gigi manusia terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat berfungsi untuk mencengkram dan memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Gigi geraham berbentuk rata bergerigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berperan mengatur letak makanan di dalam mulut, mengecap rasa makanan, dan membantu mendorong makanan agar masuk ke kerongkongan. Lidah memiliki bintil-bintil pengecap yang peka terhadap rasa. Bintil pengecap ini disebut dengan papila lidah. Air ludah berguna untuk membasahi makanan, sehingga makanan menjadi licin dan mudah untuk ditelan. Selain itu, kelenjar ludah juga menghasilkan enzim pitialin atau amilase yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. 2. Kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat dua saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Supaya makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut epiglotis, yang akan membuka dan menutup sesuai kebutuhan. Fungsi kerongkongan yang pertama adalah sebagai penghubung mulut dan lambung, dan fungsi kedua mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan mendorong makanan ini disebut dengan gerakan peristaltik. 3. Lambung. Fungsi lambung adalah sebagai tempat untuk proses pencernaan kimiawi. Pada organ ini terdapat berbagai enzim yang berfungsi untuk memecah molekul makanan. Yang pertama, asam lambung, membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Kedua, pepsin, yang berguna untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, renin, mengumpulkan protein susu atau kasein. 4. Usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian sebagai berikut. 1. Usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari mempunyai 2 saluran, yaitu saluran dari hati dan pankreas. Pencernaan makanan di dalam usus 12 jari dibantu oleh getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas mengandung 3 enzim sebagai berikut. 1. Amilase. Amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. 2. Lipase. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. 3. Tripsin. Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Bagian usus halus yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum.
Setelah dicerna dalam usus 12 jari, makanan masuk ke dalam usus kosong. Pencernaan yang terjadi di dalam usus kosong adalah pencernaan secara kimiawi. Enzim yang dihasilkan dalam usus kosong adalah enzim erepsin, maltase, sukrase, dan laktase. Enzim erepsin untuk menguraikan protein. Enzim maltase, sukrase, dan laktase untuk menguraikan karbohidrat. 3. Usus penyerapan atau ileum. Dari usus kosong, proses pencernaan dilanjutkan di dalam usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan, makanan diserap oleh dinding usus. Sari-sari makanan yang diserap masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Alat pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah kelanjutan dari usus halus. Sisa-sisa pencernaan makanan dari usus halus akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air sehingga sisa-sisa makanan menjadi padat. Sisa-sisa makanan juga mengalami pembusukan oleh bakteri E. coli yang hidup di dalam usus besar. Sisa-sisa makanan tersebut diubah menjadi feses atau tinja, lalu didorong ke poros usus atau rektum dan dikeluarkan melalui anus atau dubur. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut dengan defekasi. 6. Anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan gas yang dikeluarkan berupa kentut. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna dikeluarkan melalui kandung kemih berupa air seni. Demikianlah pembahasan kita tentang proses pencernaan pada manusia. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.